Di tengah jalanan panas yang ramai kendaraan, seorang wanita hamil bernama Alia harus berjuang bukan hanya melawan rasa takut, tapi juga menghadapi oknum polisi arogan yang menindasnya hanya karena menolak membayar uang damai 2 juta rupiah. Ketika lehernya dicekik di depan umum, harga diri dan nyawanya nyaris hilang, sampai keberanian seorang saksi bernama Dimas mengubah segalanya. Tapi, mampukah keadilan benar-benar berdiri tegak melawan kuasa seragam yang selama ini kebal hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah nonton cerita inspiratif dari Cerita Tenteram. Kalau kalian merasa cerita ini bikin hati lebih hangat dan termotivasi, jangan lupa klik like biar makin semangat bikin cerita baru. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna yang akan datang. Dukungan kalian berarti banget buat kami, karena dari sinilah kita bisa sama-sama belajar tentang perjuangan, cinta, dan harapan. Salam damai dari Cerita Tenteram. Selamat menyaksikan Cerita Tenteram hari ini. Mentari pagi mulai naik perlahan di ufuk timur, menembus celah dedaunan dan jendela rumah sederhana milik Alia. Burung-burung pipit berkicau riang di atap seng, seakan menyambut hari baru dengan penuh semangat. Di dalam rumah kayu bercat putih yang mulai pudar, seorang wanita muda sedang sibuk menyiapkan diri. Perutnya yang besar menunjukkan usia kehamilan yang sudah mendekati hari persalinan. Alia mengenakan daster biru muda yang sudah mulai longgar di sana-sini. Tangannya lincah melipat kain belanja sambil sesekali mengusap perutnya dengan penuh kasih. Ia berbicara pelan pada bayi di kandungan, seolah sedang bercakap dengan teman kecil yang belum pernah ia lihat. Adik sabar ya, Mama cuma sebentar ke pasar. Nanti kita makan sayur asam kesukaan Papa, ucap Alia lembut. Meski tubuhnya tampak lelah, wajah Alia bersinar dengan semangat. Kehidupannya memang sederhana, jauh dari mewah. Suaminya, Dimas, seorang prajurit TNI yang kerap sibuk dengan tugas, hanya sesekali pulang ke rumah karena dinas luar kota. Namun, Alia tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa mengurus rumah seorang diri, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan mengurus halaman kecil tempat ia menanam cabai dan kangkung. Pagi itu, Alia berencana pergi ke pasar untuk membeli ikan segar dan beberapa kebutuhan dapur. Ia tahu kehamilannya sudah besar, tapi ia merasa masih mampu. Lagi pula, pasar tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit naik sepeda motor. Sebelum berangkat, ia duduk sebentar di kursi bambu dekat dapur, menyesap teh manis hangat yang sudah disiapkannya sejak subuh. Udara pagi masih sejuk, angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Alia memejamkan mata sebentar, menikmati suasana. Ia merasa tenang, meski tahu sebentar lagi perutnya akan semakin berat dan tubuhnya semakin terbatas geraknya. Setelah selesai sarapan sederhana, Alia mengambil helm lusuh yang tergantung di dinding. Helm itu sudah dipakai bertahun-tahun, meski warnanya pudar tetap kokoh. Ia menyalakan motor bebek tuanya yang sesekali batuk-batuk sebelum benar-benar hidup. Suara mesin motor itu memecah kesunyian pagi di gang kecil perkampungan. Beberapa tetangga sempat menyapa ketika Alia lewat. "Mau ke pasar, Bu Alia?" tanya seorang ibu yang sedang menyapu halaman. "Iya, Bu. Cari ikan buat dimasak siang nanti," jawab Alia sambil tersenyum ramah. Wajahnya memang mudah disukai. Meskipun hidup pas-pasan, Alia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan suka menolong. Anak-anak tetangga sering bermain di halaman rumahnya karena ia tak pernah marah walau halaman jadi berantakan. Semua orang tahu Alia adalah perempuan tangguh yang jarang sekali mengeluh. Motor Alia melaju pelan melewati jalan kampung yang masih basah. Ia melewati sawah dengan hamparan padi hijau yang bergoyang diterpa angin. Udara segar membuat dadanya terasa lapang. Perutnya sesekali terasa kencang, tanda bayi di dalam kandungan bergerak. Alia tersenyum, meski sedikit menahan nyeri. "Nak, sabar ya. Mama kuat kok," bisiknya sambil mengusap perut. Jalanan menuju pasar mulai ramai. Beberapa tukang sayur mendorong gerobak, ada pula petani yang mengendarai sepeda dengan karung hasil panen di belakang. Alia berhenti sejenak di perempatan, menunggu lampu merah berubah. Ia memperhatikan sekeliling dengan seksama, memastikan dirinya aman di jalan. Bagi Alia, berkendara sendiri saat hamil tua bukan perkara sepele. Ia selalu berhati-hati, tidak pernah ngebut, dan memilih jalur yang paling aman. Namun, di balik ketegasannya menjaga diri, ada semangat kuat yang membuatnya tetap berani beraktivitas. Sesampainya di jalan raya besar, Alia sedikit terkejut melihat deretan motor yang berhenti di pinggir jalan. Di depan, beberapa polisi lalu lintas sedang menggelar razia kendaraan. Alia menarik napas panjang.
Ia tahu surat-surat kendaraannya lengkap, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tenang, semua baik-baik saja, gumamnya pada diri sendiri. Ia pun melajukan motornya mendekati barisan razia. Dari kejauhan, ia melihat seorang polisi berseragam sedang berdiri dengan wajah serius, tangannya menunjuk ke arahnya, memberi isyarat agar ia menepi. Alia menepikan motor tanpa ragu, lalu turun dengan perlahan. Perutnya terasa berat, tapi ia berusaha tetap tersenyum sopan. "Selamat pagi, Pak," ucap Alia dengan suara tenang. Polisi itu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah sedang mencari celah. Alia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu, tapi ia berusaha berpikir positif. Ia tak pernah menyalahi aturan, jadi mestinya tak ada masalah. Pagi yang semula biasa dan menenangkan, tanpa Alia sadari, akan berubah menjadi awal dari peristiwa besar yang menguji keberaniannya. Motor Alia melaju pelan ketika ia diarahkan menepi. Jalanan di depannya tampak padat oleh kendaraan lain yang juga terkena razia. Beberapa pengendara terlihat kesal, ada yang mencoba berdebat, tapi sebagian besar memilih diam dan pasrah. Alia mematikan mesin motornya, lalu perlahan membuka helm. Perut besarnya membuat gerakannya terbatas, tapi ia tetap berusaha tenang. Seorang polisi berseragam lengkap berjalan mendekat, wajahnya keras tanpa senyum. Namanya Rudy, seorang brigadir yang sudah lama dikenal warga sekitar sebagai petugas yang kasar. "Surat-surat kendaraan," ucap Rudy singkat dengan nada dingin. Alia segera merogoh tas kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan STNK dan SIM, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. "Ini, Pak, semua lengkap," katanya sopan. Rudy menerima surat-surat itu, lalu menatap Alia dari atas ke bawah. Tatapannya penuh curiga, meski sebenarnya tidak ada yang salah. Ia membuka-buka STNK sambil mengernyitkan dahi, seolah mencari-cari celah. "Motor tahun tua begini, masih dipakai? Kamu yakin pajaknya nggak mati?" tanyanya sinis. Alia menelan ludah. "Pajaknya masih berlaku, Pak. Baru saya perpanjang bulan lalu." Rudy mendengus pelan, lalu menoleh pada Alia dengan tatapan yang membuat orang merasa rendah. "Ya, kita lihat saja. Kalau ada yang kurang, siap-siap bayar tilang. Ribet loh ngurusnya nanti." Nada bicaranya jelas bukan sekadar peringatan, tapi ancaman halus. Alia mencoba tetap tenang. Ia tahu dirinya tidak bersalah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, tatapan mata Rudy yang terus menyorotinya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Beberapa menit berlalu, Rudy masih memegang surat-surat Alia tanpa berniat mengembalikan. Alia mencoba bersuara, kali ini dengan nada hati-hati. "Pak, kalau surat-surat saya tidak ada masalah, bolehkah saya lanjut ke pasar? Saya sedang hamil besar." Bukannya menjawab baik, Rudy justru melipat tangannya di dada. "Hamil juga kalau melanggar tetap salah. Lagian saya sudah lihat, ada kesalahan di STNK ini. Kamu bisa kena tilang." Alia terkejut. Ia yakin dokumennya lengkap. "Kesalahan apa ya, Pak? Bukannya semua sudah sesuai?" Rudy menyeringai tipis. "Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kalau nggak mau repot ke pengadilan, ya udah selesaikan di sini aja. Biasa, uang damai. 2 juta cukuplah." Kata-kata itu membuat Alia tercekat. 2 juta rupiah bukan jumlah kecil baginya. Apalagi ia tahu, tidak ada pelanggaran yang ia lakukan. Ia merasa dipermainkan. Tangannya yang memegangi perut bergetar halus, tapi ia berusaha menguatkan diri. "Maaf, Pak. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula saya tidak melanggar aturan. Kalau memang harus tilang, saya siap jalani sesuai prosedur," jawab Alia tegas meski suaranya gemetar. Jawaban itu membuat wajah Rudy mengeras. Ia melangkah lebih dekat, menunduk hingga wajahnya hampir sejajar dengan Alia. "Kamu berani ngelawan saya?" suaranya meninggi. Beberapa pengendara lain yang ikut razia melirik ke arah mereka, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Alia merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu dirinya sedang menghadapi oknum polisi yang tidak segan-segan menekan orang lemah. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Saya tidak melawan, Pak. Saya cuma ingin jujur. Saya tidak salah. Saya juga tidak punya uang sebanyak itu." Rudy mengetukkan jarinya di bodi motor Alia dengan keras, membuat suara nyaring yang mengejutkan. "Dengar ya, Bu. Jangan sok suci di depan saya. Semua orang tahu, lebih baik bayar damai daripada ribet. Kamu pikir saya nggak bisa cari alasan buat tahan motor kamu?" Nada bicaranya jelas-jelas menekan. Alia merasakan dadanya sesak, tapi ia tidak mau menyerah. Bayi di dalam kandungannya membuatnya harus lebih kuat. Ia tahu, jika ia tunduk kali ini, bukan hanya dirinya yang dirugikan,
tapi juga anak yang sedang ia kandung. Suasana di sekitar razia mulai berubah tegang. Beberapa warga berbisik-bisik, memperhatikan interaksi antara Alia dan Rudy. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang menunduk pura-pura tidak tahu. Alia berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca namun penuh keberanian. "Pak, saya hanya ingin ke pasar. Kalau memang saya salah, silakan tilang sesuai aturan. Tapi saya tidak bisa memberi uang damai." Rudy terdiam sejenak, lalu menyeringai sinis. "Keras kepala juga kamu. Jangan salahkan saya kalau nanti ada yang terjadi." Suara itu terdengar seperti ancaman. Alia memeluk erat perutnya, seakan melindungi bayinya. Ia tahu, keadaan mulai berbahaya. Pagi yang awalnya terasa tenang kini berubah menjadi panggung ketegangan yang menekan. Tanpa ia sadari, inilah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Rudy menatap Alia dengan wajah masam. Tangannya masih memegang STNK dan SIM yang tadi sudah ia ambil. Ia tidak terburu-buru mengembalikan, seolah surat-surat itu sudah menjadi barang miliknya. Wajahnya berubah kaku, seperti orang yang sengaja mencari alasan untuk memperpanjang masalah. "Dengar ya, Bu," katanya pelan tapi menekan, "kamu ini jelas-jelas melanggar. Kalau saya mau, motor kamu bisa saya tahan sekarang juga." Alia mencoba tetap tenang. Ia mengatur napas agar tidak terbawa emosi. Perutnya yang besar mulai terasa kencang, tanda ia sedang tertekan. Namun, ia berusaha teguh. "Pak, saya yakin tidak melanggar aturan. Semua surat lengkap. Pajak juga baru diperpanjang." Rudy mendekat, wajahnya semakin arogan. "Kamu pikir saya nggak bisa cari kesalahan? Ban kamu udah botak, itu bisa saya jadikan alasan. Atau helm kamu? Udah nggak standar. Banyak celah kalau saya mau." Alia menatapnya dengan campuran takut dan kesal. Ia tahu ban motornya memang sudah tipis, tapi itu tidak pernah jadi masalah selama ini. Helmnya meski tua, masih layak pakai. Semua alasan itu jelas dibuat-buat. "Kalau begitu, silakan tilang saya sesuai aturan, Pak," jawab Alia tegas meski suaranya bergetar. Rudy menggeleng pelan sambil tersenyum miring. "Kamu ini keras kepala juga. Oke, kalau mau sesuai aturan, nanti kamu harus sidang, bayar denda, buang waktu, buang tenaga. Ribet. Ngapain susah-susah kalau bisa beres di sini?" Ia berhenti sebentar, lalu menatap Alia tajam. "2 juta rupiah. Selesai. Saya balikin surat kamu, kamu bisa pulang dengan aman." Kata-kata itu membuat Alia tercekat. 2 juta rupiah bukan uang kecil. Baginya, uang sebesar itu bisa untuk biaya persalinan atau belanja sebulan penuh. Ia tidak mungkin mengeluarkannya hanya untuk menutup mulut oknum yang tamak. "Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu," kata Alia lirih tapi jelas. "Dan saya tidak merasa bersalah. Kalau memang harus ditilang, silakan. Saya siap jalani prosedur." Mata Rudy menyipit. Nada suaranya langsung berubah kasar. "Kamu pikir saya main-main, Bu? Kalau saya tilang beneran, kamu repot sendiri. Nanti motor kamu saya tahan, kamu pulang jalan kaki. Sanggup?" Alia menggigit bibir. Ia tahu ancaman itu nyata. Tubuhnya sedang hamil tua, berjalan jauh jelas tidak mungkin. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. "Lebih baik begitu daripada saya bayar untuk hal yang bukan kesalahan saya," katanya mantap. Beberapa pengendara yang ikut berhenti karena razia mulai memperhatikan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang mencuri-curi pandang. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Semua orang takut berhadapan dengan polisi, meski jelas-jelas salah satu dari mereka bertindak sewenang-wenang. Rudy mulai kehilangan kesabaran. Ia mengetukkan jarinya ke spion motor Alia, menimbulkan bunyi keras. "Jangan coba-coba ngelawan saya. Kamu tahu siapa saya? Di jalan ini, saya yang berkuasa. Kalau saya bilang kamu salah, ya salah." Alia menelan ludah, dadanya naik turun menahan emosi. Ia merasa dipermalukan di depan orang banyak. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya, entah keberanian atau naluri seorang ibu, yang membuatnya tidak mau mundur. Ia tahu, kalau ia tunduk, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga harga dirinya. "Pak, saya hanya ingin pulang dengan tenang. Tolong kembalikan surat-surat saya. Saya tidak bisa memberi uang yang Bapak minta," katanya tegas. Rudy mendekat lebih jauh hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal. Bau rokok masih terasa dari napasnya. "Kalau kamu nggak mau kasih, jangan salahkan saya kalau saya buat kamu menyesal." Nada itu seperti pisau. Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Tangannya otomatis merangkul perutnya, melindungi bayi di kandungan. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap lurus, menolak untuk kalah.
Suasana sekitar semakin tegang. Udara panas jalanan bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan. Warga yang lewat hanya bisa melihat dengan rasa iba, tapi ketakutan menahan mereka untuk bicara. Rudy kini jelas sedang menunjukkan kuasanya. Ia tahu korban di depannya seorang perempuan hamil, tapi itu tidak membuatnya berhenti. Justru, ia merasa makin leluasa karena mengira Alia tidak punya daya melawan. Alia sadar, posisinya sangat berbahaya. Namun, di dalam dirinya ada suara kecil yang terus berkata, "Jangan menyerah, kamu tidak salah." Suara itu yang membuatnya berdiri tegak meski lututnya gemetar. "Kalau Bapak mau tahan motor saya, silakan," ucap Alia akhirnya. "Tapi saya tidak akan bayar 2 juta. Saya lebih percaya pada hukum yang benar daripada pada uang damai." Rudy menegang. Matanya melotot, wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Penolakan itu seperti tamparan bagi egonya. Ia merasa diremehkan, padahal selama ini hampir semua orang yang ia hentikan memilih tunduk dan membayar. Alia masih berdiri di tempatnya, memeluk perutnya erat-erat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia yakin sudah memilih jalan yang benar. Dan pada saat itulah, bara api konflik mulai menyala. Suasana di pinggir jalan itu makin terasa panas. Matahari siang menyorot tajam, tapi bukan hanya udara yang gerah, hati Alia pun ikut terbakar. Ia berdiri di depan motornya, tangan masih menggenggam helm, sementara Rudy, polisi itu, terus melontarkan kata-kata kasar. "Dasar perempuan keras kepala," bentak Rudy sambil menepuk-nepuk buku tilangnya dengan keras. "Kalau tidak mau bayar, ya sudah, saya tahan saja motormu. Biar kamu jalan kaki kemanapun mau pergi." Alia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu kalau emosinya meledak, situasi bisa makin runyam. Namun, melihat sikap arogan Rudy, darahnya mendidih. "Pak, saya sudah bilang, saya tidak bersalah. Saya tidak melanggar lampu merah. Kalau memang ada bukti, silakan tunjukkan," jawab Alia dengan suara bergetar, tapi jelas. Rudy terkekeh sinis. "Bukti? Saya polisi, cukup dengan ucapan saya. Atau kamu pikir semua orang di sini berani membantah?" Ia melirik sekilas ke arah kerumunan kecil warga yang sejak tadi memperhatikan, tapi tak satu pun berani membuka mulut. Beberapa tukang ojek di pangkalan dekat situ hanya saling pandang, lalu menunduk. Ada yang pura-pura sibuk memainkan ponsel, ada yang memilih merokok sambil mengalihkan pandangan. Tak seorang pun berani menyela. Alia menelan ludah, menahan getir. Ia bisa merasakan betapa sendirinya ia saat itu. Semua orang hanya jadi penonton. "Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan saya kalau urusannya panjang," ancam Rudy sambil melangkah lebih dekat, membuat Alia terpaksa mundur setapak. "Motormu saya derek, STNK-MU saya tahan, dan kamu harus bolak-balik ke kantor polisi untuk urus ini. Paham?" Nada suaranya keras, sengaja dibuat agar semua orang mendengar. Seakan ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Alia menatapnya dengan sorot mata penuh keberanian. "Silakan, Pak. Saya tidak akan bayar sepeser pun kalau memang tidak salah." Rudy membanting kakinya ke aspal, menahan amarah. "Kurang ajar," katanya sembari menunjuk wajah Alia. "Kamu pikir gampang melawan polisi? Saya bisa bikin kamu menyesal seumur hidup." Kerumunan mulai berbisik-bisik, tapi tetap saja tak ada yang berani maju. Beberapa pengendara yang terjebak macet akibat razia itu bahkan hanya melongo keluar dari kaca mobil, lalu buru-buru melajukan kendaraan begitu diberi jalan. Alia merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi ia tidak ingin menyerah. "Saya hanya menuntut keadilan, Pak. Kalau memang saya bersalah, saya siap kena tilang resmi. Tapi saya tidak mau bayar uang yang bukan semestinya." Ucapan itu membuat wajah Rudy memerah. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam seolah hendak menelan Alia hidup-hidup. "Berani sekali kamu bicara begitu." Tiba-tiba, dengan kasar, Rudy menepuk setang motor Alia hingga helm yang ia pegang hampir terlepas. Beberapa orang yang melihat adegan itu terkejut, ada yang bergumam lirih, namun tetap tidak ada yang membantu. "Pak, tolong jangan kasar begitu," protes Alia sambil menahan gemetar. Rudy mendengus. "Kalau tidak mau diperlakukan kasar, jangan bikin saya marah. Saya bisa saja langsung bawa kamu ke kantor sekarang." "Mau?" Alia terdiam sejenak. Bagian dalam dirinya ingin sekali melawan, tapi ia juga tahu risiko yang menantinya jika benar-benar dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan sepihak. Namun, menyerah berarti membiarkan ketidakadilan ini menang. Di tengah ketegangan itu, seorang bapak tua yang sejak tadi menonton akhirnya maju setapak. Suaranya lirih, nyaris bergetar. "Pak, mungkin sebaiknya diselesaikan baik-baik. Gadis ini kan tidak terlihat salah."
Rudy segera menoleh, matanya melotot. "Kamu mau ikut campur? Mau saya tilang juga?" bentaknya. Bapak itu langsung mundur, wajahnya pucat, dan memilih kembali ke kerumunan. Alia hanya bisa menatap, kecewa sekaligus pasrah. Udara seakan semakin menekan. Di telinga Alia, suara lalu lintas terdengar jauh. Yang ada hanya suara Rudy yang keras, kasar, dan penuh ancaman. "Dengar baik-baik," kata Rudy dingin, "ini kesempatan terakhir. Bayar sekarang, atau saya bikin urusanmu ribet sampai kamu menyesal." Alia menggenggam erat helmnya, matanya mulai berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegas. "Saya tidak bersalah, Pak. Kalau Bapak mau tahan motor saya, silakan. Saya akan urus dengan cara resmi." Hening sejenak. Rudy menatapnya lekat-lekat, wajahnya semakin merah. Suasana jadi sangat tegang. Warga yang melihat mulai gelisah, beberapa melangkah mundur, takut kalau situasi benar-benar pecah. Rudy akhirnya berteriak keras, suaranya menggema di jalanan. "Kamu cari masalah dengan polisi, ya? Baik, saya kasih masalah besar buat kamu." Alia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu badai belum berhenti, justru baru akan dimulai. Alia masih berdiri di pinggir jalan dengan napas yang tak beraturan. Dadanya sesak karena ketegangan yang sejak tadi menjerat. Polisi bernama Rudy itu menatapnya dengan sorot mata penuh kemarahan, seolah kesabarannya sudah habis. "Jangan sok berani kau," bentaknya lantang, membuat beberapa pengendara yang melintas melambatkan laju motor mereka, penasaran dengan keributan itu. Alia mencoba menenangkan diri. Ia memegang perutnya pelan, berusaha melindungi janin yang tengah ia kandung. Tapi sikap Rudy semakin menjadi-jadi. Dengan langkah kasar, ia mendekat, lalu tanpa peringatan, tangannya yang besar dan kasar langsung meraih leher Alia. Cekikan itu membuat tubuh Alia terguncang. Napasnya tersendat. Suara tercekik keluar dari tenggorokannya. "Pak, saya, tolong," suaranya nyaris tak terdengar. Warga sekitar yang dari tadi hanya menonton kini benar-benar panik. Beberapa orang berteriak lirih, "Astagfirullah, jangan begitu, Pak." Ada pula yang mencoba maju, tapi langkahnya tertahan karena tatapan tajam Rudy. Mereka takut. Polisi itu terkenal galak dan sering menggunakan kekuasaan semaunya. Alia berusaha melepaskan cekikan itu dengan kedua tangannya. Namun tubuhnya yang sedang hamil membuat tenaganya jauh berkurang. Matanya mulai berkunang-kunang, udara seperti lenyap dari paru-parunya. "Bayar atau mati kau di sini," hardik Rudy, wajahnya mendekat, napasnya kasar. Alia ingin berteriak, tapi suaranya terhimpit. Yang ia bisa lakukan hanyalah menatap orang-orang di sekelilingnya, seolah meminta pertolongan. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan iba bercampur ketakutan. Seorang ibu paruh baya yang membawa belanjaan berbisik ke temannya, "Kasihan sekali dia, hamil pula. Tapi kalau kita ikut campur, bisa-bisa malah kita yang ditangkap." Di tengah rasa sakit itu, Alia mencoba berpikir jernih. Ia tahu kalau ia menyerah sekarang, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga anak yang tengah ia kandung. Dengan sisa tenaga, ia menggerakkan tangannya, menekan lengan Rudy yang mencengkeram lehernya. Tapi usahanya sia-sia, cengkeraman itu tak goyah sedikit pun. Napas Alia makin sesak. Kepalanya terasa berat. Dalam benaknya, wajah suaminya terlintas. "Aku tidak boleh menyerah, demi bayi ini, demi masa depan kami." Beberapa warga mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu dari jauh. Suara bisik-bisik bercampur dengan kepanikan, namun tak satu pun berani benar-benar maju. "Lepaskan, Pak. Nggak kasihan, dia itu perempuan hamil," akhirnya seorang bapak tua berteriak dari kejauhan. Rudy menoleh sekilas dengan tatapan buas. "Diam kau. Mau aku tangkap juga," gertaknya. Bapak tua itu langsung mundur, takut menjadi sasaran berikutnya. Alia kini semakin lemah. Lututnya bergetar, tubuhnya mulai goyah. Rasa nyeri menjalar ke seluruh badannya. Perutnya terasa seperti tertekan, membuatnya semakin cemas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia bukan hanya menahan sakit fisik, tapi juga rasa takut yang luar biasa. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, memohon kekuatan agar ia dan bayi di dalam kandungannya selamat. Sekian detik terasa seperti keabadian. Suara klakson kendaraan terdengar samar di telinganya, bercampur dengan riuh rendah orang-orang yang mulai panik. Tiba-tiba, suara lantang seorang pemuda terdengar, "Cukup, Pak. Jangan keterlaluan." Suara itu datang dari seorang mahasiswa yang kebetulan lewat. Ia menaruh motornya di pinggir jalan dan maju dengan berani. Namun keberanian itu segera disambut amarah Rudy. Ia mendorong Alia hingga terhuyung dan hampir terjatuh, lalu menoleh ke arah pemuda itu dengan wajah merah padam.
Berani-beraninya kau ikut campur urusan polisi, bentaknya. Alia terbatuk keras, tubuhnya lemas. Tangannya masih memegang leher yang terasa perih karena cekikan tadi. Ia berusaha menenangkan perutnya yang mulai terasa kencang, tanda bahaya bagi kandungannya. Warga yang tadinya diam kini semakin gaduh. Ada yang menjerit, ada yang panik, tapi tetap tak ada yang benar-benar berani menolong. Ketakutan terhadap seragam yang dipakai Rudy masih lebih besar daripada keberanian mereka. Alia merunduk, berusaha berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal-sengal, suaranya serak saat berkata, "Saya tidak salah, tolong jangan begini." Namun Rudy tidak peduli. Ia melangkah maju lagi, seolah siap melanjutkan kekerasannya. Wajahnya menegang, penuh amarah. Di antara kerumunan, seseorang berkata lirih, "Kalau begini terus, bisa celaka perempuan itu. Bayinya juga bisa kenapa-kenapa." Namun rasa takut masih menahan mereka untuk bertindak. Alia tahu ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia harus menemukan cara untuk bertahan. Dengan sisa tenaga, ia melangkah mundur, menjaga jarak dari Rudy. Matanya penuh tekad meski tubuhnya rapuh. Situasi di jalan itu semakin mencekam. Semua orang tahu, sesuatu yang lebih buruk bisa saja terjadi kapan saja. Dan di tengah ketegangan itu, hanya ada satu hal yang memenuhi benak Alia, ia harus bertahan, apapun yang terjadi, demi kehidupan kecil yang sedang ia jaga di dalam rahimnya. Suara klakson motor terdengar memecah ketegangan. Dari kejauhan, seorang pria dengan jaket lusuh dan wajah penuh keringat melaju kencang. Dialah Dimas, suami Alia. Ia baru saja pulang dari bengkel tempatnya bekerja ketika matanya menangkap kerumunan orang di dekat masjid. Hatinya langsung berdebar tak enak. Dan benar saja, di tengah kerumunan itu ia melihat sosok yang paling ia cintai. Alia. Istrinya sedang dicekik oleh seorang polisi berseragam, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya memerah menahan sesak. Dimas seperti disambar petir. Ia tidak berpikir panjang. Dengan kasar ia menghentikan motornya di tepi jalan, hampir membuatnya terjatuh. Helm ia lepaskan begitu saja, lalu berlari sekuat tenaga. "Lepaskan istriku!" teriaknya dengan suara lantang. Warga yang tadi hanya diam, kini menoleh serentak ke arah Dimas. Mereka tahu siapa dia, suami Alia yang sehari-hari bekerja keras demi keluarganya. Rudy, polisi arogan itu, menoleh dengan wajah kesal. Ia melepaskan cekikannya sesaat, lalu berdiri menghadang Dimas. "Siapa kamu? Berani sekali teriak di depan polisi," katanya kasar. Dimas tidak menjawab. Ia langsung meraih tubuh Alia yang hampir terjatuh. Nafas istrinya tersengal, tangannya gemetar. "Ya Allah, Alia, sabar, aku di sini," bisik Dimas dengan suara bergetar. Namun amarah di dadanya tak terbendung. Ia berdiri, menatap Rudy dengan mata menyala. "Aku suaminya. Dan kau baru saja menganiaya seorang perempuan hamil di depan banyak orang. Apa kau masih pantas disebut aparat?" Kata-kata itu membuat kerumunan makin berbisik. Ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang menutup mulut karena takut Rudy murka. Rudy mendengus, wajahnya memerah menahan ego. "Kau pikir aku takut? Perempuanmu melanggar aturan. Aku hanya menegakkan hukum. Kalau tidak terima, ayo kita selesaikan sekarang," katanya sambil mendorong dada Dimas. Dorongan itu membuat Dimas sedikit mundur, tapi ia tidak goyah. Ia balas menatap tajam. "Kau menegakkan hukum dengan cekikan? Dengan meminta uang damai? Jangan bohong di depan orang banyak, semua sudah lihat apa yang kau lakukan." Kerumunan makin ramai. Beberapa warga mulai mengeluarkan ponsel dan merekam. Rudy sadar, posisinya mulai terancam. "Kalian berani merekam? Hapus sekarang juga," bentaknya ke arah warga. Tapi kali ini, beberapa orang sudah tidak takut lagi. Mereka tetap merekam dengan wajah menantang. Situasi makin panas. Dimas melangkah maju, mengepalkan tangan. "Kalau kau masih berani menyentuh istriku, aku yang akan melawanmu. Aku tidak peduli kau polisi atau siapapun." Rudy tertawa sinis. "Berani juga kau, orang kecil." Tanpa basa-basi, ia melayangkan tinju ke arah Dimas. Bruk! Pukulan mendarat di pipi Dimas, membuatnya tersungkur ke tanah. Alia menjerit histeris, mencoba menghampiri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dimas mengusap darah di sudut bibirnya. Matanya membara. Ia bangkit perlahan, lalu menatap Rudy dengan penuh keberanian. "Aku bukan orang kuat, tapi aku tidak akan membiarkan orang yang kucintai diinjak-injak." Kali ini giliran Dimas melawan. Ia melompat ke depan, menahan pukulan Rudy dengan lengannya, lalu membalas dengan satu hantaman keras ke rahang sang polisi. Rudy terhuyung ke belakang, wajahnya terkejut. Warga bersorak kecil,
Ada rasa lega karena akhirnya ada yang berani melawan. Pertarungan singkat pun pecah. Rudy, dengan tubuh lebih besar dan latihan bertahun-tahun, menyerang brutal. Tapi Dimas, meski hanya seorang montir, melawan dengan tekad dan keberanian. Ia tahu, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya, tapi juga untuk istrinya yang sedang mengandung anak mereka. Alia hanya bisa menangis sambil memohon, "Cukup, Mas. Tolong, jangan sampai ada yang terluka lebih parah." Suaranya serak, tubuhnya gemetar. Namun kedua pria itu tidak berhenti. Warga kini benar-benar panik. Ada yang mencoba menahan, tapi mundur karena takut Rudy menuduh mereka melawan polisi. Di tengah kekacauan itu, satu hal jadi jelas, keberanian Dimas telah mematahkan keheningan. Warga mulai berbisik, ini sudah kelewatan. Polisi macam apa dia? Ada juga yang berkata, kita tidak boleh diam saja. Ini sudah keterlaluan. Rudy semakin murka karena merasa kewibawaannya digugat. Ia mengangkat pentungan yang tergantung di ikat pinggangnya, siap menghantam Dimas. Alia berteriak ketakutan, "Mas, awas!" Dimas hanya sempat menoleh sekilas, tapi sudah terlambat. Pentungan itu melayang cepat. Braak! Suara keras terdengar, tapi kali ini bukan mengenai Dimas. Seorang warga berani menahan pukulan itu dengan kayu panjang. "Cukup, Pak Polisi. Jangan seenaknya di kampung kami," teriaknya dengan lantang. Kerumunan pun pecah dalam sorakan dan dukungan. Beberapa warga lain maju, berdiri di belakang Dimas. Mereka tidak lagi diam. Rudy menatap mereka dengan mata liar. Ia sadar, situasi mulai tidak terkendali. Nafasnya memburu, wajahnya penuh keringat. Tapi di sisi lain, ia juga tahu video yang direkam warga sudah menyebar. Kalau ia terus bertindak brutal, namanya bisa hancur. Dimas memeluk Alia yang terisak, lalu menatap Rudy dengan penuh amarah. "Kau sudah cukup membuat keluargaku menderita. Ingat baik-baik, keadilan pasti datang. Kau tidak bisa selamanya menutup mulut orang banyak." Suasana malam itu menjadi saksi. Bukan hanya soal perkelahian antara seorang polisi dan rakyat kecil, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan. Kerumunan masih riuh, dan entah bagaimana akhir dari peristiwa itu. Tapi satu hal jelas, Dimas sudah berdiri, menjadi tameng bagi istrinya. Dan warga mulai sadar, mereka pun punya suara untuk melawan. Suasana di depan masjid makin riuh. Warga yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini mulai merapat mendekat. Beberapa masih ragu, tapi tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa lega melihat ada orang yang berani melawan Rudy. Dimas berdiri tegap, wajahnya penuh amarah. Nafasnya terengah, tapi sorot matanya tetap tajam. Di sampingnya, Alia terduduk lemah, tangannya memegangi perutnya yang membesar. Seorang ibu segera berlari mendekat untuk menopang tubuh Alia agar tidak jatuh sepenuhnya. "Bangun, Mas. Jangan terlalu lama berhenti, dia bisa menyerang lagi," seru salah satu pemuda dari kerumunan, menunjuk Rudy. Polisi itu memang belum menyerah. Wajahnya babak belur, bibirnya pecah, tapi kesombongan masih jelas terlihat. Rudy merangkak, lalu bangkit dengan sisa tenaga. Ia menatap Dimas dengan penuh benci. "Kamu berani sekali melawan aparat negara." Rudy meludah ke tanah, darah bercampur air liurnya tercecer. "Kamu pikir siapa dirimu?" Dimas hanya menatap dingin. Ia tidak langsung menjawab, tapi langkahnya mantap mendekati Rudy. Warga yang melihat adegan itu menahan napas. "Aku suami dari perempuan yang kau sakiti," suara Dimas dalam dan berat. "Dan lebih dari itu, aku bukan orang biasa." Rudy tertawa terbahak, meski napasnya pendek-pendek. "Hahaha, semua orang bisa mengaku siapapun. Kau pikir omonganmu bisa membuatku takut? Aku ini polisi, penguasa di sini. Tidak ada yang berani menyentuhku." Namun Dimas tidak mundur. Ia meraih keras seragam Rudy dengan cepat, menariknya hingga wajah mereka berdekatan. Suara Dimas terdengar lantang, cukup keras untuk semua warga yang berkumpul. "Dengar baik-baik. Aku Jenderal TNI. Aku tahu betul batas kewenanganmu, dan kau baru saja melewatinya. Kau berani menyiksa rakyat, bahkan seorang perempuan hamil, di depan umum. Hari ini, topengmu sudah jatuh, Rudy." Hening seketika. Kata-kata itu menghantam keras telinga semua orang. Mata warga membelalak, sebagian bahkan menutup mulut menahan keterkejutan. Mereka tak menyangka pria sederhana yang barusan melintas dengan motor butut itu ternyata seorang jenderal. Rudy langsung pucat. Wajahnya yang tadi penuh arogansi kini berubah panik. Kakinya gemetar, seolah tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Jenderal," suaranya terbata.
Dimas melepaskan kerah Rudi dengan kasar hingga polisi itu terhuyung jatuh. "Ya, Jenderal. Dan aku akan pastikan perbuatanmu hari ini tidak akan pernah dilupakan." Teriakan warga pecah. Mereka bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, bahkan ada yang menyalakan ponsel untuk merekam lebih dekat. Rasa takut yang tadi membelenggu mereka perlahan berganti keberanian. "Bagus, Pak Jenderal. Sudah saatnya dia diberi pelajaran. Kami sudah lama menderita karena ulahnya." Suasana makin panas, tapi kali ini bukan karena teror Rudi, melainkan semangat warga yang merasa punya pelindung. Alia yang tadi lemah kini menangis pelan, bukan hanya karena sakit di tubuhnya, tapi juga lega. Ia baru sadar, selama ini Dimas merahasiakan identitasnya. Suaminya yang terlihat sederhana ternyata menyimpan kedudukan besar. Rudi mencoba bangkit sekali lagi, tapi warga sudah berani maju mendekat. Beberapa pemuda menahannya agar tidak melarikan diri. Kali ini, tak ada yang takut. "Pak Jenderal," salah satu warga Paruhbaya bersuara lantang, "tolong bawa dia pergi. Kami sudah muak dengan kelakuannya." Dimas mengangguk pelan. Ia meraih ponselnya, menekan nomor cepat, lalu berbicara singkat. "Segera datang. Tangkap dia." Tidak lama, suara sirene mobil terdengar mendekat. Warga semakin bersorak. Rudi hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi, menunduk tak berdaya. Semua kesombongan lenyap. Dimas menoleh ke arah istrinya. Ia berjalan cepat, lalu berlutut di samping Alia. "Kamu baik-baik saja?" "Maaf, aku terlambat." Alia menggeleng lemah. Aku baik-baik saja. Tapi aku takut, Mas." Dimas menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Tenanglah. Semua sudah berakhir. Kau aman sekarang." Warga yang melihat adegan itu terharu. Seorang ibu-ibu berkomentar lirih, "Istri dicintai, rakyat dilindungi. Begitulah seharusnya seorang pemimpin." Rudi ditarik paksa masuk ke mobil aparat yang datang. Jeritannya tak lagi menakutkan, malah terdengar menyedihkan. Warga berbondong-bondong mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka, memastikan kebenaran akan tersebar lebih luas lagi. Saat mobil itu pergi, Dimas berdiri tegak di hadapan warga. "Mulai hari ini, jangan pernah takut lagi. Jika ada aparat yang menindas, lawanlah dengan kebenaran. Aku ada di pihak kalian." Sorak-sorai semakin keras. Malam itu menjadi saksi runtuhnya kesombongan seorang polisi lalim, sekaligus terungkapnya siapa sebenarnya Dimas. Suasana perumahan masih ricuh setelah perkelahian antara Dimas dan Rudi pecah di depan warga. Alia duduk di kursi plastik yang disodorkan tetangga, wajahnya pucat, napasnya masih tersengal. Tangannya terus memegang perutnya yang membesar, seolah ingin melindungi bayi yang sedang ia kandung. Dimas, dengan wajah penuh amarah tapi tetap berusaha tenang, menatap Rudi yang tergeletak di tanah. "Bangun," perintahnya dingin. "Kamu ikut saya sekarang." Rudi, meski wajahnya bengkak dan bibirnya pecah, masih sempat berusaha melawan. "Kau siapa berani-beraninya menyeret aku?" "Aku, polisi di sini," katanya terbata, mencoba menegakkan wibawa. Namun suara itu terdengar rapuh. Warga yang tadinya ketakutan, kini berani mendekat. Mereka berdiri di belakang Dimas, memberikan dukungan tanpa kata. Dimas menunduk, menatap Rudi tajam. "Kau polisi? Justru karena itu kau harus bertanggung jawab. Kau bukan penjahat jalanan biasa, tapi perilakumu lebih biadab dari preman." Tanpa memberi kesempatan Rudi berdalih lagi, Dimas menarik kerah bajunya dan menyeretnya menuju motor. Dua warga ikut membantu, memastikan Rudi tidak kabur. Alia yang masih lemah segera dipapah beberapa ibu-ibu, matanya penuh rasa syukur karena suaminya datang tepat waktu. Perjalanan menuju kantor polisi militer terasa panjang. Dimas memutuskan membawa Rudi ke sana, bukan ke kantor polisi biasa. Ia tahu kasus ini tidak bisa diselesaikan di kepolisian daerah karena kemungkinan besar Rudi punya jaringan yang melindunginya. "Suamimu itu siapa?" "Ya, Mbak." "Kok berani banget sama polisi?" bisik salah satu ibu kepada Alia yang duduk di boncengan motor lain. Alia hanya menunduk, suaranya lirih, beliau seorang tentara, pangkatnya tinggi. Warga yang mendengar langsung terkejut, sebagian berbisik-bisik. Mereka akhirnya paham mengapa Rudi bisa dibuat tak berkutik. Sesampainya di kantor polisi militer, suasana berubah tegang. Beberapa anggota yang berjaga langsung menghampiri, melihat Dimas yang menyeret seorang pria dengan wajah babak belur. "Bawa dia ke dalam," perintah Dimas singkat. Salah satu petugas memberi hormat, lalu membawa Rudi masuk ke ruang pemeriksaan. Rudi sempat berteriak, "Saya korban, saya dipukul tentara ini." Namun teriakannya tidak dihiraukan. Dimas menunjukkan identitasnya.
Seorang perwira muda yang menerima kartu itu mendadak tegak sempurna. "Siap, Jenderal," suaranya lantang, membuat beberapa orang di sekitar terkejut. Alia yang duduk di kursi ruang tunggu hanya bisa menutup mulut, air matanya menetes. Ia masih sulit percaya, rahasia besar suaminya akhirnya terbuka di depan banyak orang. Sore itu, berita tentang penganiayaan Alia langsung menyebar. Beberapa warga yang merekam kejadian sudah mengunggah video ke media sosial. Dalam hitungan jam, potongan video yang menampilkan Rudy mencekik seorang perempuan hamil ditonton ribuan orang. Judul-judul berita mulai bermunculan. Oknum polisi aniaya ibu hamil di depan umum. Suami korban ternyata Jenderal TNI, bawa pelaku ke polisi militer. Komentar warganet pun memanas. Ada yang marah, ada yang lega, akhirnya ada tindakan tegas, dan banyak yang mendukung langkah Dimas. Di ruang interogasi, Rudy mulai merasa gentar. Setiap pertanyaan dilontarkan tajam, dan bukti video warga membuatnya tidak bisa mengelak. "Apa motifmu mencekik ibu hamil itu?" tanya penyidik. Rudy hanya bisa menunduk, tak sanggup menjawab. Seringai sombong yang biasanya melekat kini hilang. Dimas masuk ke ruangan, berdiri tegak. "Kamu bukan hanya mencoreng nama kepolisian, tapi juga menyiksa rakyat yang seharusnya kamu lindungi. Kau pikir pangkat bisa menutup mata orang? Tidak. Hari ini semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya." Rudy menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Di luar ruangan, Alia ditemani beberapa anggota TNI wanita yang menenangkan kondisinya. "Ibu tenang saja, kasus ini pasti ditangani. Jangan takut lagi," kata salah satu dari mereka dengan lembut. Alia mengangguk, meski hatinya masih berdebar. Ia menatap pintu ruang pemeriksaan yang tertutup rapat. Perasaan campur aduk, lega karena Dimas membelanya, tapi juga kaget karena identitas suaminya terbongkar di saat genting. Malam harinya, kantor polisi militer dipenuhi wartawan. Mereka berkerumun di depan, menunggu keterangan resmi. Seorang perwira akhirnya keluar, membacakan pernyataan singkat. Oknum polisi bernama Rudy telah diamankan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan hamil. Proses hukum akan dilakukan secara transparan. Kami menegaskan, tidak ada satupun aparat yang kebal hukum. Sorak-sorai wartawan terdengar, kilatan kamera menyala bergantian. Berita itu makin meluas, menjadi pembicaraan utama di televisi nasional. Dimas akhirnya keluar menemui Alia. Wajahnya masih tegang, tapi ia mencoba tersenyum. Ia berlutut di depan istrinya, memegang tangan Alia erat. "Maaf, aku terlambat datang," katanya lirih. Alia menggeleng pelan, air matanya jatuh lagi. "Kalau bukan kamu yang datang, mungkin aku sudah kehilangan semuanya." Dimas menarik napas panjang. "Mulai sekarang, kau tidak perlu takut lagi. Aku akan pastikan dia mendapat hukuman yang pantas." Warga yang ikut menyaksikan di luar kantor langsung bersorak kecil, memberi dukungan. Mereka melihat langsung keberanian seorang suami yang bukan hanya melindungi keluarganya, tapi juga berani menuntut keadilan bagi semua orang. Malam itu, satu pesan penting menyebar ke seluruh negeri, tidak ada lagi tempat bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Hari itu kantor kepolisian dipenuhi suasana tegang. Rudy, polisi yang dulu begitu arogan, kini duduk di kursi pemeriksaan dengan wajah pucat. Seragam kebanggaannya sudah dilucuti, diganti dengan pakaian biasa. Tangannya terikat borgol, menandakan statusnya bukan lagi aparat yang berkuasa, melainkan tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapannya, para penyidik menumpuk berkas laporan dan bukti-bukti. Salah satunya adalah rekaman video warga yang memperlihatkan jelas bagaimana Rudy mencekik Alia di depan umum. Suara teriakan panik warga, tangisan anak-anak, serta ekspresi wajah Alia yang hampir kehilangan napas, semua terdokumentasi tanpa bisa dibantah. "Saudara Rudy, apakah benar ini Anda?" tanya salah satu penyidik sambil menayangkan video itu di layar. Rudy menunduk. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa lagi mengandalkan arogansi atau pangkat. Kata-kata yang biasanya keluar dengan lantang, kini tercekat di tenggorokan. Itu salah paham, Pak. Saya hanya berusaha menenangkan keadaan," jawabnya terbata, mencoba mencari alasan. Namun penyidik lain segera memotong. Menenangkan keadaan tidak berarti mencekik seorang perempuan hamil di depan umum. Apalagi dengan kekerasan. Bukti ini jelas sekali. Rudy terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dulu, ia bisa mengandalkan jabatan untuk menekan siapa saja yang melawan. Tapi kali ini berbeda. Lawannya bukan warga biasa, melainkan seorang jenderal TNI, Dimas, yang langsung turun tangan. Di luar kantor polisi, media sudah ramai meliput.
Puluhan wartawan menunggu dengan kamera dan mikrofon, siap memberitakan perkembangan kasus ini. Warga yang dulu hanya berani berbisik, kini berdiri di belakang pagar sambil bersorak, menuntut keadilan ditegakkan. "Rudy harus dihukum," teriak seorang ibu. "Jangan ada lagi polisi arogan di desa ini," sambung yang lain. Sorakan itu terdengar jelas hingga ke ruang pemeriksaan. Rudy semakin gelisah. Semua wajah yang dulu menunduk takut padanya, kini menatap dengan penuh keberanian. Proses pemeriksaan berlangsung berjam-jam. Rudy dicecar dengan berbagai pertanyaan. Mulai dari tindakannya memukul mahasiswa, menganiaya warga, hingga kasus terakhir mencekik Alia. Satu persatu kesaksian warga diperlihatkan, memperkuat tuduhan. Tak hanya itu, laporan lama yang dulu sempat ditutup-tutupi juga ikut dibuka kembali. Kasus pungutan liar, intimidasi terhadap pedagang kecil, bahkan penyalahgunaan kekuasaan di pos keamanan. Semuanya terungkap bagai membuka luka lama yang busuk. Akhirnya, setelah sidang internal kepolisian, keputusan pun dibacakan. Rudy resmi dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi pangkat. Semua dicabut di depan umum. Upacara pemecatan berlangsung sederhana, tapi penuh makna. Di halaman kantor, para anggota kepolisian berkumpul. Rudy dipaksa berdiri di tengah, sementara perwira senior membacakan surat keputusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saudara Rudy dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran berat berupa penyalahgunaan wewenang dan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Dengan ini, saudara diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Setelah kalimat itu selesai dibacakan, lambang dan atribut yang masih melekat di baju Rudy dicopot satu persatu. Mulai dari tanda pangkat di pundak, emblem di dada, hingga topi dinas. Semua dilepaskan dengan tangan dingin. Wajah Rudy pucat pasi. Sorot matanya kosong. Ia tidak pernah membayangkan akhir yang memalukan ini akan benar-benar menimpa dirinya. Dulu, ia berdiri gagah di tengah warga dengan dada membusung. Kini, ia menjadi tontonan yang memalukan. Warga yang hadir di luar pagar bersorak riuh. Mereka bertepuk tangan, bersiul, bahkan ada yang menitikan air mata lega. "Keadilan akhirnya datang," seru seseorang. Di sisi lain, Alia yang masih lemah setelah kejadian itu duduk ditemani Dimas. Perutnya yang membuncit menjadi saksi betapa nyawanya hampir melayang di tangan seorang aparat yang seharusnya melindungi. Namun hari itu, ia bisa sedikit tenang. Apa yang ia alami tidak sia-sia, karena keadilan mulai ditegakkan. Dimas menatap prosesi itu dengan dingin. Ia tahu, hukuman pemecatan hanyalah langkah awal. Rudy masih harus menjalani proses hukum lebih lanjut. Namun setidaknya, ia sudah kehilangan tameng yang selama ini membuatnya kebal. Setelah upacara selesai, Rudy dibawa kembali ke ruang tahanan. Langkahnya gontai, kepala tertunduk. Semua sorakan warga terdengar seperti pisau yang menusuk egonya. Polisi yang dulu ditakuti, kini menjadi pecundang di mata masyarakat. Malam harinya, berita tentang pemecatan Rudy tersebar luas di televisi dan media sosial. Foto dirinya yang diturunkan paksa dari jabatannya menjadi headline. Komentar netizen membanjiri setiap unggahan. Ada yang marah, ada yang puas, bahkan ada yang menulis bahwa ini peringatan bagi aparat lain agar tidak semena-mena. Sementara itu, di rumah sederhana, Alia duduk ditemani keluarganya. Meski tubuhnya masih lemah, senyumnya perlahan muncul. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya, satu babak penting sudah dimenangkan. Rudy, lelaki arogan yang dulu menebar ketakutan, kini runtuh di depan hukum. Tidak ada lagi suara lantangnya, tidak ada lagi tatapan angkuhnya. Yang tersisa hanyalah bayangan kehancuran seorang pria yang tak pernah menyangka bahwa kesewenang-wenangan akhirnya membawa dirinya pada kejatuhan. Hari-hari setelah persidangan terakhir terasa berbeda bagi Alia. Udara pagi yang dulu terasa sesak kini perlahan menjadi lega. Ia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, tapi kali ini ada tangan Dimas yang selalu menggenggam erat, menenangkannya. Setiap kali Alia ketakutan, Dimas hanya berbisik, "Kamu sudah aman sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Kata-kata sederhana itu membuat hatinya perlahan kembali pulih. Proses penyembuhan Alia tidak cepat, tapi jelas. Ia mulai berani keluar rumah tanpa rasa cemas berlebihan. Saat pertama kali melangkah ke pasar, beberapa warga menyapanya dengan ramah, "Tetap kuat, Alia. Kami semua bangga padamu." Senyum-senyum kecil itu menjadi obat paling mujarab yang pernah ia rasakan. Alia sadar, luka yang ia alami bukan hanya miliknya, tapi luka kolektif yang akhirnya bisa disembuhkan bersama. Di sisi lain, kabar tentang pemecatan Rudy menyebar luas.
Wajahnya yang dulu sering dipandang dengan ketakutan kini hanya muncul di layar televisi sebagai contoh penyalahgunaan wewenang. Bagi masyarakat, itu adalah pengingat bahwa jabatan bukanlah tameng untuk berbuat semena-mena. Kejatuhan Rudy menjadi pelajaran pahit, tapi juga tanda nyata bahwa hukum tidak bisa selamanya dibungkam. Dimas sendiri menjadi sosok yang banyak dibicarakan. Ia tidak pernah mencari sorotan, tapi tindakannya melaporkan Rudy membuat banyak orang menaruh hormat. Beberapa mahasiswa mengundangnya menjadi pembicara diskusi kecil tentang keberanian melawan ketidakadilan. Dengan rendah hati ia hanya berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, membela kebenaran." Masyarakat sekitar merasakan perubahan nyata. Para aparat yang bertugas di wilayah itu jadi lebih hati-hati dan manusiawi dalam bertindak. Tidak ada lagi suara teriakan arogan atau gertakan di jalanan. Warga yang dulu takut bicara kini berani mengadu jika ada perlakuan tidak adil. Seolah-olah keberanian Alia dan Dimas telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Suatu sore, Alia dan Dimas duduk di bangku kayu depan rumah. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan. Alia menatap langit jingga dan berkata lirih, "Aku tidak pernah menyangka bisa melewati semua ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah." Dimas tersenyum kecil, menatap wajahnya dengan lembut. "Bukan karena aku, Alia. Itu karena kamu sendiri yang kuat. Aku hanya berjalan di sampingmu." Alia menunduk, air matanya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, ia tahu luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tapi luka itu tidak lagi berkuasa. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara kecil digelar di balai desa. Warga berkumpul untuk merayakan kebersamaan mereka setelah melewati masa-masa sulit. Tidak ada panggung megah atau hiasan meriah, hanya tikar sederhana dan makanan seadanya. Namun suasana hangat menyelimuti seluruh ruangan. Seorang tokoh masyarakat berdiri dan berbicara, "Hari ini kita tidak hanya merayakan keberanian Alia dan Dimas, tapi juga keberanian kita semua yang memilih untuk tidak diam. Ingatlah, keadilan memang bisa terhenti, tapi tidak akan pernah hilang ketika ada keberanian untuk memperjuangkannya." Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah. Alia merasa dadanya bergetar mendengarnya. Ia menoleh ke Dimas yang duduk di sampingnya. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, tapi saling memahami bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya menemukan arti. Malam itu, ketika semua orang pulang dengan senyum lega, Alia berjalan pulang sambil menggandeng tangan Dimas. Jalan setapak yang dulu terasa gelap kini penuh cahaya lampu rumah warga. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban masa lalu perlahan dilepaskan. Di depan rumah, Alia berhenti sejenak, menatap bintang-bintang di langit. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah memberiku kesempatan untuk bangkit." Dimas merangkul bahunya, menambahkan, "Dan semoga cerita ini bisa jadi pengingat bagi semua orang, bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar dari kebenaran." Alia mengangguk pelan. Senyum tulus muncul di wajahnya, senyum yang lama sekali tidak terlihat. Malam itu, mereka berdua tahu, perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan Rudy, tapi juga tentang melawan rasa takut, luka, dan ketidakadilan yang terlalu sering dianggap biasa. Cerita mereka berakhir bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kemenangan keadilan yang sederhana namun bermakna. Dan di balik semua itu, tersimpan satu pesan abadi, keberanian satu orang bisa mengubah banyak hal, tapi keberanian bersama bisa mengubah segalanya.